Oh, volume zat cair itu akan sama dengan volume wadahnya gitu ya? Iya. Oh, gitu. Ada yang lain yang mau memberikan alasan? Nggak usah malu-malu ya. Arum, Ega, Kaisya, Arifin mungkin? No, oke, kita bahas ya, sambil bahas. Zat itu ada zat apa saja sih? Zat cair. Hah? Zat padat, gas cair. Ya, padat, ada zat padat, ada zat cair, dan ada gas ya. Gas. Oke, kalau kita lihat, volumenya gimana kalau zat padat? Tetap atau berubah-ubah? Tetap. Tetap. Ya, tetap. Kalau zat cair, volumenya? Berubah. Tetap atau berubah-ubah volumenya? Ayo. Gimana? Volume wadah. Kalau saya tempatkan ke dalam gelas, ditutup misal, ya sevolume gelas itu. Volume gas itu mengikuti volume wadah ya. Volume wadah. Kayak gitu. Terus kalau apa lagi? Gaya tariknya, gaya tarik molekul. Gaya tarik molekulnya gimana? Kalau zat padat, kuat atau lemah atau sangat kuat? Sangat kuat. Ya, sangat kuat ya. Karena apa? Antar molekulnya itu saling berdekatan gitu. Kalau yang ini lemah ya, antar Ya. zat itu lemah, dan kalau gas sangat lemah. Sangat lemah ya. Atau sangat kecil gitu ya, tarikan antar molekulnya. Kalau zat cair, kalau gas kayak gitu. Volume, terus gaya tarik molekul. Terus apa lagi? Sifat lainnya. Bisa ditekan atau tidak? Coba kita lihat nih dari pilihan jawaban ini. Bentuk zat cair mengikuti wadahnya. Ini betul ya untuk zat cair. Pernyataan berikut merupakan sifat zat cair. Yang bukan. Jadi kita cari yang salah. Kalau volumenya mudah ditekan, zat cair mudah ditekan nggak sih? Maksudnya jadi kompresi ditekan itu ya. Jadi dari 1 liter kalau kita masukkan ke dalam botol, kita tekan, apakah bisa? Tidak. Susah ya. Jadi volumenya udah ditekan, ini salah gitu. Dikenal adanya permukaan, yaitu batas antara wujud zat cair dengan yang lain, gas atau padat. Iya ya, kan zat cair ada permukaannya. Kalau ke kolam tuh ada permukaan air kan? Ya. Itu batas. Ya, berarti ini pernyataan ini benar. Yang nomor 3, C ini benar. Dapat ditembus. Ya, betul, dapat ditembus. Kan kita dapat berenang. Berarti kita menembus air ya? Iya. Berenang tuh. Betul. Mudah dibagi atas volume yang kecil. Maksudnya gimana? Maksudnya ini tuh bisa ya kalau air 1 kolam bisa kita bagi-bagi gitu. Jadi satu gelas gitu ya, dibagi-bagi kayak gitu. Kan kalau zat padat, kalau ada batu susah kita ngebagi-baginya gimana. Kalau batu gitu susah ya kalau zat padat. Tapi kalau zat cair bisa, air 1 kolam tuh bisa kita bagi satu gelas gitu. Ada berapa ribu gelas gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi betul jawabannya yang B ya. Kurang lebih seperti itu. Soalnya udah dapatkah atau belum? Sudah dapat di WA. Oh, sudah di WA. Oke. Sudah di WA, di chat Zoom juga sudah ya. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 2. Nih, saya kopikan soal nomor 2 di layar seperti biasa. Pilih dulu baru kita bahas. Jadi, ini ada, oh ini yang kemarin ya. Masih yang kemarin saya hapus dulu coretan yang kemarin. Nah, bersih sekarang. Nah, ini. Jadi ada jejak kaki nih.
Ada jejak kaki. Jika masing-masing berat badannya sama, maka urutan kaki yang memiliki tekanan dari terkecil hingga terbesar. Yang mana nih? Satu menit ya. Mikirnya 1 menit, boleh. Oke, 1 menitnya habis. Silahkan, yang mana jawabannya? B. B. Mohon maaf, tadi siapa yang pilih B? Aku, Mister. Oh iya, Keisha. Oke, Keisha pilih bebek ya, bukan Iya. dodol. Betul, sip. Oke. B, ada yang lain? Aku D, Pak. D, Osbert pilih D ya? Iya. Oke, Osbert D. Yang lain? Arifin, Arum, Ega? Belum menentukan pilihan? Oke, kita bahas ya. Begini, gimana ini pembahasannya? Di sini ditanyakan tekanan, urutan tekanan yang diterima oleh lantai ya. Tekanan di dalam sains, di dalam IPA, didefinisikan sebagai gaya persatuan luas. Jadi tekanan ya, lambangnya kalau di IPA itu P besar kayak gini. Kenapa lambangnya P bukan T? Karena ini diambil dari bahasa Inggris. Pressure ya, pressure kan tekanan bahasa Inggrisnya. P, pressure, ini sama dengan pembagian antara gaya, force, dengan luas daerah, area gitu. Force over area gitu. Gaya persatuan luas. Jadi, tekanan itu semakin besar kalau gayanya semakin besar. Itu tekanan. Tapi kalau luasnya semakin kecil, tekanannya akan semakin besar. Jadi luasnya semakin kecil, tekanannya akan semakin besar. Itulah mengapa saat kita dengan bukan ditusuk ya kayak ditusuk oleh pensil misal pen tab lah kayak gini, pen tab saya dengan ditusuk jarum lebih sakit ditusuk jarum karena jarum itu lebih kecil sekali luasnya. Gitu ya. Kalau yang luasnya kecil, itu tekanannya besar. Itulah kenapa sih pisau yang kita pakai untuk ngupas buah, motong daging kayak gitu. Itu kan luasnya tuh, luas yang depannya itu biasanya tipis sekali. Kenapa tipis? Biar makin tajam, biar tekanannya makin besar gitu. Jadi yang luasnya paling kecil kalau gayanya dengan gaya yang sama ya, dengan gaya yang sama, yang luasnya paling kecil itu tekanannya paling besar. Nah, di soal ini dibilang katanya mana ya? Masing-masing berat badannya sama. Nah, saya garis bawahi. Berat badannya sama artinya gaya yang diberikannya sama kan? Antara orang A, B, dan C, gaya yang diberikannya sama karena berat badannya sama. Berarti kita cari luasnya yang paling besar. Itulah tekanannya paling kecil. Kenapa? Karena di soal ini diminta tekanan terkecil. Kan tadi saya bilang, kalau luasnya kecil, tekanannya besar. Sebaliknya, kalau luasnya besar, tekanannya kecil. Di soal ini meminta tekanannya dari yang terkecil. Berarti kita cari yang luasnya paling besar dulu. Yang mana nih? Yang luasnya paling besar, yang paling gede kakinya. C. Ya, C. Berarti ini nomor 1, yang terkecil ya. Yang Ya. terkecil. Terus, yang mana lagi? A. A. Ya, ini nomor 2 gitu ya.
Terus terakhir paling besar berarti tekanannya ya? B. B. Jadi urutannya CAB ya? CAB. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah D ya, CAB. Seperti itu. Kurang lebih. Jadi ingat, tekanan itu adalah gaya persatuan luas. Force per area. Jadi yang luasnya besar, tekanannya kecil. Sebaliknya yang luasnya kecil, tekanannya besar. Boleh kalau ada pertanyaan. Paham yang ini, paham? Paham, Pak. Oke. Good kalau gitu. Sekarang coba saya kasih soal serupa, apa namanya? Serupa tapi tak sama ya. Serupa tapi tak sama. Serupa dengan yang barusan maksudnya, dengan nomor 2. Serupa dengan nomor 2. Cring. Nah, oh saya geser dulu. Kalau ada pertanyaan belum paham, misal ini mah ya, jangan malu-malu, tanyakan saja. Saya nggak gigit kok, tenang. Nah, ini soalnya. Nah, label manakah yang harus menjadi alas balok di atas meja agar tekanan yang dirasakan meja paling kecil? Nah, boleh ini 1 menit ya. P, Q, R, atau yang mana? Atau semuanya sama? Nah, sudah 1 menit. Yang mana nih? Kalau soalnya gini. Kalau saya yang C, Pak. Oh, ya, yang mana? Saya yang C. Yang C, ya. C, oke. Osbert yang C. Kenapa Osbert pilih C? Dari penglihatan saya, Pak, yang R lebih besar dari yang P. Oh, dari penglihatan ya, oke. Ya. Kalau yang lain? Yang lain pilih yang mana? Ega, Arum, Keisha, Arifin. Pilih yang mana nih? Yang aku juga yang A. Yang A juga, oke. Kenapa pilih yang A? Karena di sini P-nya 80 cm. Oh, 80 cm. Oke. Yang lain? Oke, nggak ada, kita bahas ya. Kita bahas nih. Nah, untuk membahas ini, ingat soal yang barusan. Cring, saya tunjukkan yang ini. P, ya. Jadi saya tulis ulang di sini. Pressure P sama dengan gaya persatuan luas. Begitu ya. Nah, ingat tadi penjelasan saya. Kalau luasnya besar,
tekanannya itu kecil. Sebentar. Tes. Oh. Nah, balik lagi ke sini. Kalau luasnya besar, tekanannya kecil. Kalau luasnya kecil, tekanannya besar. Oh, sebentar. Sebentar. Oh, ya. Di-mute dulu ya. Coba di-mute dulu. Biar nggak pantulan saya. Tes. Ah, iya benar. Saya lanjutkan di sini ya. Nanti kalau bicara baru di on lagi ya, gitu. Oke, saya lanjutkan di sini tadi P sama dengan F per A. Jadi tekanan itu sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luasan. Kalau luasnya gede, ingat ya tadi penjelasan saya. Luasnya gede, tekanannya kecil. Sebaliknya, kalau luasnya kecil, tekanannya gede. Nah, soal ini menginginkan agar tekanannya paling kecil. Nih, paling kecil kata kuncinya. Berarti kita cari yang luas permukaannya paling besar. Oke, itu ya. Nih, sekarang kalau P luasnya berapa? P di sini kan bentuknya apa? Persegi panjang ya, P ini. Segini. Panjangnya 80, lebarnya ini 40 ya. Berarti luasnya gimana? Tinggal kita kali kan P kali L kan untuk persegi panjang. Berarti yang P ini luasnya 80 cm dikali 40 cm. 8 kali 4, 32 ya. Kemudian ada nolnya 2. Satuannya cm persegi. Ini untuk luas P. Untuk luas Q, nah Q yang mana nih? Ini, panjang kali lebar. Panjangnya ini 20, lebarnya 40 kan? Berarti 20 dikali 40. Hasilnya berapa? 2 kali 4, 8 ya. Ada nolnya 2 nih. Sentimeter persegi. Kalau R berarti di sini panjangnya yang mana? Yang ini nih. Dari sini ke sini. Sama dengan ini dong. 80 ya. Berarti ini 80 dikali lebarnya yang mana? Ini. Ini tuh 20 ya. 20. Nah, berarti 8 kali 2, 16 ya. Ada nolnya 2. Satuannya sentimeter persegi. Jadi kalau kita lihat, yang luasnya paling besar itu adalah yang P ya. 3.200 kan? Paling besar. Artinya apa? Artinya tekanannya akan paling kecil, itu yang P. Kalau dimintanya tekanan yang paling besar, berarti di sini yang luasnya paling kecil, Q nih. Jadi jawabannya untuk soal ini karena dimintanya tekanan paling kecil, jawabannya adalah yang P ya, karena yang P luasnya paling gede. Kalau ditanyanya tekanan paling besar, maka jawabannya adalah yang Q. Gitu. Oke, sampai sini boleh dipahami dulu ya. Kalau sudah paham, nanti saya lanjutkan gitu. Ada pertanyaan, silahkan tanyakan saja. Kalau mau nanya nyalain mic-nya ya, terdengar sama saya. Boleh. Kalau ada pertanyaan, nggak usah. Pertanyaan. Oh, nggak ada. Oke. Paham ya berarti yang ini ya. Oke, kalau paham. Kalau paham, kita lanjutkan ke konsep selanjutnya, yaitu tentang konsep density, rapat massa atau massa jenis. Nah, soalnya tuh yang ini. Cring. Berapakah massa jenis dari sebuah kubus yang bermassa 250 gram dan memiliki panjang rusuk 5 cm? 1 menit ya. Boleh dihitung.
Udah habis 1 menitnya nih. Gimana? Siapa nih yang udah dapat jawaban? Boleh. Arifin dapat? Osbert? Ega? Saya belum dapat, Pak. Belum dapat. Ega gimana, Ega? Belum dapat, Pak. Oh, belum. Keisha? Belum. Belum. Oke. Arum gimana, Arum? Belum, Pak. Belum dapat. Oke. Kita bahas ya. Oke, sekarang kita bahas nih. Gimana nih pembahasannya soal yang kayak gini? Massa jenis. Nah, kata kuncinya ini ya. Massa jenis. Massa jenis itu di dalam sains, di dalam IPA, didefinisikan sebagai perbandingan antara massa dengan volumenya. Jadi kalau ada kata-kata jenis, itu dibagi dengan volumenya. Contoh, massa jenis, massa dibagi dengan volumenya. Kalau ada kalimat berat jenis, berarti berat dibagi dengan volumenya gitu. Ya, dibagi dengan volumenya. Nih, di fisika nih massa jenis itu lambangnya rho ya. Nah, kayak P tapi kayak gini. Bukan P ya. Kalau P jelas ini mah kayak gitu lambangnya. Gimana ya tulisan saya jelek nih. Jadi kurang lebih lambangnya gini lah. Nah, gitu. Rho ini dibacanya ya. Abjad Yunani dibacanya rho dan ini menandakan massa jenis. Massa jenis ini adalah pembagian antara massa benda dengan volumenya. Nah, volumenya ini, M-nya ini massa bendanya, dan V ini adalah volumenya ya. Begitu. Sekarang kita lihat di soal ini. Masanya ada nih 250 gram di soal disebutin nih. Nah, saya lingkari tuh masanya, saya lingkari 250 gram. Volumenya ada, volumenya belum ada karena di sini cuma diketahui panjang rusuk kubus. Panjang rusuk kubusnya 5 cm. Berarti kita harus nyari dulu nih volume kubusnya berapa. Gimana cara nyari volume kubus? Haha. Ingat ya di matematika ini di pelajaran matematika, cara mencari volume kubus nih. Volume kubus saya kasih indeks K, ini menandakan kubus. Ini adalah sisi kali sisi atau rusuk ya. Rusuk kali rusuk kali rusuk panjang rusuk kali panjang rusuk kali panjang rusuk gitu. Jadi bisa juga dituliskan sebagai sisi pangkat 3 ya. Pangkat 3 dari panjang rusuknya. Atau bisa dituliskan sebagai S pangkat 3. Dengan S ini adalah panjang rusuknya gitu. Nah, sekarang kita cari di sini volume kubusnya berapa. Kita cari di sini panjang rusuknya 5 cm ya. 5 cm nih. Berarti bisa kita tulis di sini 5 cm dikali 5 cm dikali 5 cm. Nah, hasilnya berapa? 5 kali 5, 25 ya. 25 dikali 5 hasilnya 125 ya. Jadi ini volumenya adalah 125. Satuannya di sini cm kan? Cm. Nah, karena ini cm dikalikan 3 kali berarti jadi cm pangkat 3 ya, cm kubik gitu. Sekarang masanya sudah ada, volumenya juga sudah ada. Kita hitung ya massa jenisnya. Ngitungnya gimana? Pakai rumus yang ini nih. Yang rho nih ya, sama dengan massa dibagi volumenya. Ini saya tulis ulang dari atas ini, saya tulis ulang ke bawah ya, biar ingat. Kita masukkan angkanya. Rho-nya ini sama dengan masanya berapa? 250 gram nih di soal ini disebutin ya. Berarti 250 gram dibagi volumenya berapa? Volumenya ini kita udah ngitung nih 125 cm kubik ya.
Jadi kita masukin di sini 125 cm kubik. Sama dengan berarti ke sini. 250 dibagi 125. 2. 2, ya betul. Berarti ini hasilnya 2. Satuannya gram, ini dari satuan massa, per, ini dari satuan volume, sentimeter kubik. Nah, begitu. Adakah jawabannya? Ada ya. Sip. Ini jawabannya yang A. Ya, 2 gram per sentimeter kubik. Caranya seperti itu. Boleh jeda dulu ya, bisa mau ditulis atau mau belum ngerti, misal mau nanya, boleh silakan. Nggak usah malu-malu, gitu ya. Pak, gimana kalau bentuknya bukan kubus, misal bentuknya silinder? Oh, berarti volumenya, cara nyari volume silinder. Gitu ya. Jadi harus tahu juga ya, cara nyari volume bangun ruang. Di matematika sih, pelajaran matematika, tapi kan kita di IPA, kita butuh gitu, butuh eh, itu gitu. Jadi ya secara tidak langsung kita belajar matematika juga ya, meskipun tidak mendalam seperti yang Olimpiade Matematika. Gimana? Oke yang ini? Iya. Oke, sip. Kalau oke, saya next ya ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama. Gimana sih maksudnya? Ya, masih tentang massa jenis, tapi soalnya beda gitu. Bukan yang barusan. Tapi serupa. Prinsipnya massa jenis itu adalah massa dibagi volumenya. Ini saya perbesar soalnya. Nah, ini dia soalnya. Oke, ini agak lebih susah dari soal barusan, dari segi analisisnya lebih mendalam. Jadi saya kasih waktu 2 menit ya. 2 menit, boleh berpikir 2 menit untuk menjawab soal ini. Tes, 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 tes. Oh iya ada. Cek. Ada suaranya? Ada, Pak. Oh, sip. Iya, bisa nggak ada. Ketarik barusan kabelnya.
Nah, gimana nih? Udah habis nih waktu 2 menitnya. Gimana, sudah pada dapat? Saya yang B, Pak. Osbert yang B, 200. 200. Yang lain gimana? Aku C, Pak. C, oke. Arifin, Ega, Arum? Pilih yang B. B, oke. Pilih yang B. Kenapa? Ini yang B, B. Osbert. B atau D? Aku yang B, Pak, 200. Osbert, kenapa pilih B? Karena kan volumenya jadi 500 mili. Sebelumnya 300 mili. Berarti yang masuk 200 mili. 1 mili itu 1 gram. Oh gitu, jadi 200 gram gitu ya? Ya. Oke. Kalau Kesia, kenapa milih yang C? Aku kalau yang berapa masa yang dimasukkan, aku kurang dulu 500 sama 300 terus dikali 1,5 karena kalau dari masa itu P kali P. Oh, oke, sip. Terima kasih. Ega sama Arum sudah punya pilihan? Belum, Pak. Oke, kita bahas ya. Nah, gimana ini? Secara alasan barusan yang disampaikan oleh Osbert sama Keisha udah betul ya. Jadi pertama, ini kan ada gelas ukur katanya, ada gelas ukur nih. Gelas ukur awalnya 300 mili di sini, 300 mililiter. 30 ini ya, 300 harus. Nah, gitu. Hapus dulu deh biar rapi. 300 mililiter. Kemudian di sini dimasukkan benda X, string jadi naik, ini masuk benda X di sini. Jadi naik jadi 500 mililiter. Berarti yang masuk, kata Osbert, betul. Kata Kesia juga betul. Ini tinggal dikurangi. Yang masuk ke gelas ukur ini berarti volumenya adalah 500 dikurangi 300 mili ya. Jadi volume benda X di sini adalah 500 mililiter dikurangi 300 mililiter. Hasilnya adalah 200 mililiter. Begitu kurang lebih. Oke, dari sini gimana? Dari sini, lihat massa jenis di sini. Udah diketahui kan massa jenisnya 1,5 gram per mililiter. Artinya apa di sini teh? Artinya 1 mililiter tuh masanya 1,5 gram. Atau bisa juga seperti yang Kesia bilang tadi bahwa rho, ini rho kayak gini yang kayak P itu ya, sama dengan massa dibagi volume kan. Nah, kita menginginkan massanya. Berarti massanya itu sama dengan ini ke atas. Jadi rho massa jenis dikali volumenya. Nah, sekarang kita masukkan rho-nya di sini 1,5 massa jenisnya 1,5 gram per mililiter. Dikali volumenya berapa? 200. Betul, di sini 200 mililiter. Jadi mililiternya habis ya satuannya, tinggal satuan gram. 200 dikali 1,5 itu hasilnya 300. 300 gram ya. Jadi jawaban yang tepat adalah 300 gram. Oke, selamat pada yang sudah tepat. Yang belum tepat jangan bersedih, masih ada kesempatan ya. Kita masih belajar di sini, tenang. Nggak apa-apa kalau salahnya sekarang ya, biar pas lomba jadi nggak salah lagi. Begitu kurang lebih. Oke. Paham yang ini? Kalau paham saya move on ya. Mau ditulis dulu boleh, mau di screenshot boleh ya.
Nih, saya move on ya ke yang selanjutnya. Kalau ada pertanyaan boleh, nggak usah malu-malu, tanyakan saja. Tanyakan saja, karena saya nggak bisa baca pikiran ya, bukan peramal, jadi saya nggak tahu nih apa yang dipikirkan oleh adik-adik semua. Adik-adik. Oke, sekarang kita masih di soal serupa. Serupa tapi tak sama ya. Cring. Nah, masih tentang massa jenis, masih tentang massa jenis. Cairan dengan massa yang sama dituangkan ke dalam gelas ukur seperti terdapat pada pilihan di bawah. Cairan pada pilihan mana yang massa jenisnya paling besar? Yang massa jenisnya paling besar. Oke, 1 menit dari sekarang. Boleh berpikir. 1 menit dari sekarang. Gimana? Sudah dapat? Belum. Saya yang D, Pak. Osbert yang D. Kenapa Osbert pilih D? Karena itu ada angkanya. Kan yang lain juga ada angkanya. Yang angkanya 10 cuman yang D. Oh, yang angkanya paling besar gitu ya? Iya. Nah, oke, Osbert pilih D. Nah, karena angkanya paling besar katanya di sini, volumenya paling besar. Oke. Nah, yang lain gimana? Pembahasannya aja. Gimana? Pembahasannya aja. Oh, pembahasannya aja. Oke. Baiklah kalau kayak gitu. Kita lihat ya pembahasannya. Gimana pembahasannya? Kata kuncinya di sini. Cairan dengan massa yang sama. Berarti keempat cairan ini masanya sama ya. Kita nggak tahu masanya berapa. 10 kilo kah? Atau 2 kilo, 3 kilo? Nggak disebutkan. Yang jelas, keempat cairan ini masanya sama. Pertanyaannya, cairan pada pilihan mana yang massa jenisnya paling besar? Massa jenisnya paling besar. Massa jenis paling besar. Itu kata kuncinya. Nah, ingat kembali bahwa seperti yang tadi saya bilang, massa jenis atau rho itu sama dengan massa dibagi volume ya, M per V kayak gitu. Keempat cairan ini massanya sama, berarti M-nya sama nih. Angkanya sama kalau ada angkanya. Misal 10 gitu, semuanya 10. Atau 20, semuanya 20. Karena di sini nggak ada angkanya, ya udah kita nggak usah pusing-pusing mikirin angka. Sekarang kita fokus ke volumenya. Bagaimana caranya biar massa jenisnya besar? Otomatis volumenya itu harus kecil ya. Karena kalau kita dibagi dengan angka yang kecil, hasilnya pasti besar. Contoh misal 20. Nih, 20 dibagi 5, ini hasilnya 4 ya. Tapi 20 dibagi oleh 2, hasilnya 10 kan? Nah, semakin kecil pembagi di bawahnya ini, berbanding terbalik kan ya, dengan kayak gini, semakin kecil di bawahnya berarti angka hasilnya itu makin besar. 20 dibagi 1, ini hasilnya 20 gitu. Kalau 20 dibagi 0,5, ini hasilnya 40 gitu.
Jadi lihat, makin kecil angka di bawahnya ini, semakin besar kan hasilnya? Maka agar massa jenisnya ini makin besar, volumenya itu harus makin kecil. Biar apa? Biar massa jenisnya makin besar, karena massa jenis itu berbanding terbalik dengan volumenya. Oke, sekarang kalau kayak gitu, kita cari pilihan jawaban mana yang volumenya paling kecil. Yang mana? 1, 8, ini 4, ini 5, 10. Berarti yang 4 ya, paling kecil nih 4 volumenya kan? Jadi jawabannya adalah yang B. Yang B ini massa jenisnya paling besar. Kenapa? Karena volumenya paling kecil. Begitu. Kalau yang massa jenisnya paling kecil, berarti kita cari yang volumenya paling besar. Yang mana? Yang D ya. Kalau pertanyaannya yang massa jenisnya paling paling kecil, sorry. Kalau massa jenisnya paling kecil, kita cari volumenya yang paling besar. Jadi jawabannya adalah yang D kalau pertanyaannya massa jenis paling kecil. Tapi karena di soal ini menanyakan massa jenis paling besar, maka kita cari yang volumenya paling kecil, yaitu pilihan B, cuma 4 cm kubik. Oke. Paham ke sini? Ada pertanyaan? Paham, Pak. Oh, paham. Oke ya. Syukurlah kalau begitu. Kalau ada pertanyaan, nggak usah malu-malu. Eh, baiklah. Kalau paham, saya lanjutkan nih dengan soal yang tipe baru, bukan massa jenis lagi, ya. Nanti tentang apa kita bahas, tapi harus dicoba dulu jawabannya apa, baru saya jelasin gitu. Nah, ini dia soalnya, soal nomor 7. Satu menit aja ya ini mah. Gak usah 2 menit maksudnya, karena nggak ada hitungan yang rumit gitu. Tapi analisis. Oh. Nah, udah 1 menit. Gimana? Siapa yang mau mengungkapkan alasannya? Pilihannya yang mana? Kayaknya A. Kayaknya A. Kenapa A? Saya yang B, Pak. Saya yang B. B. Kenapa yang B? B. Tekanan udara lebih rendah. Iya, kenapa pilih yang B? Hmm,
Karena setahu saya itu, Pak. Oh, itu gitu. Pokoknya saya tahunya itu, Pak. Itu aja gitu ya. Iya. Oke. Yang lain ada yang mau pilih dengan alasannya gimana gitu? Arifin, Ega mungkin, Arum atau Keisha mungkin. Oke. Belum ada yang mengungkapkan lagi. Mungkin masih bingung, nggak apa-apa. Karena kita masih belajar. Nah, sekarang kalau masih bingung, saya jelasin ya. Saya jelasin konsepnya gimana. Terus kalau nggak ngerti, tanya ya. Soalnya saya nggak tahu. Ini. Udara di sekitar kita, terus di sekitar adik-adik semua di sana, di rumah. Ada udara kan ya sebetulnya, Mas. Buktinya apa ya? Ini kita bisa napas nih. Kan napas kita pakai udara ya. Nah, udara di sekitar kita itu memiliki tekanan. Jadi dia neken ke semua benda sebetulnya neken. Nggak cuman ke apa ya? Nggak cuman kalau di dalam balon doang udara neken. Tapi di ruangan terbuka kayak gini juga neken ke kita tuh sebenarnya udara neken. Sehingga kalau misalkan saya gambarkan ada di sini mangkok, taruhlah jelek ya gambarnya. Maklum nih, saya nggak pernah belajar gambar nih, belajar IPA terus ya. Jadi gambarnya jelek. Nah, kurang lebih kayak gini. Ini mangkok ceritanya ya. Ini ada air di sini. Kemudian di sini ada gelas yang ada lilinnya. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, jadi udara di luar ini neken ke segala arah. Ke sini dia neken. Ke sini dia neken ya. Ke pinggir sini neken juga. Nah, tapi kita tidak akan meninjau, maksudnya tidak tertarik dengan yang ini, yang pinggir. Kenapa? Karena kita akan meninjau air yang ditekan oleh udara gitu. Nah, di sini di dalam gelas ini ada juga udara nih. Dia neken juga ke segala arah. Misal neken ke sini. Jadi air pas mau masuk ke sini nih, ada air kan segini. Nah, masuk ke sini sebetulnya. Kok jadi bagus ya? Nah, gitu. Kan ada air ya di sini. Nah, airnya itu ketekan sama udara, ditahan. Ditahan di sini. Nah, awalnya kan gitu nih. Pas belum masuk. Nah, yang gambar satu ini. Awalnya kan gini. Di sini ada udara. Kemudian dipanaskan di sini sama lilin. Dipanaskan, ada lilin di sini. Apa yang terjadi kalau udara dipanaskan dalam ruang tertutup? Dalam keadaan volumenya konstan. Di sini kan tidak mengembang. Berarti tekanannya gimana? Rendah. Oh iya, tekanannya akan makin tinggi sih kalau di ruang tertutup. Tapi ini kan ada yang celah-celah di sini ya. Celah-celah di sini nih. Nggak semua tertutup kan. Kalau ruang tertutup, sorry ya, P per T, T2 per T1. Oh iya betul. Jadi tekanannya naik kalau dipanaskan gitu ya dalam ruang tertutup. Tapi ini bukan ruang tertutup sempurna ya. Jadi ada celah-celah di sini nih. Sehingga kalau dipanaskan, udara itu ada yang kabur-kabur. Kabur-kabur. Bukan kabur sih sebetulnya mah karena sebagian udaranya itu dipakai untuk pembakaran. Kan pembakaran itu butuh oksigen ya, butuh udara. Jadi udara di dalam gelas ini sebagian sudah dipakai buat ngebakar lilin. Sehingga saat lilin mati, udara untuk pembakarannya habis. Jadi udara di dalam sini tuh jadi makin sedikit. Akibatnya tekanannya makin rendah. Kalau tekanannya makin rendah, ini ditekan nih dari luar. Ditekan dan dia nggak mampu menahan lagi. Akibatnya apa kalau nggak mampu menahan lagi? Ini hilang, tekanannya udah hilang nih. Bukan hilang ya, jadi berkurang gitu, jadi lebih rendah. Dia nggak mampu menahan lagi. Tadinya yang nekennya di sini banyak, misal ada 7 tekanan gitu kak, panahnya ya. Ini cuma 2 lagi, udah nggak mampu deh, nggak mampu nahan. Akibatnya yang ditekan dari sini, di sini juga ditekan, masuk ke sini. Sampai sini airnya. Jadi naik, yang di sini turun airnya jadi segini misal. Begitu. Jadi si air itu bisa masuk karena ditekan dari luar gitu, ditekan dari luar set masuk ke dalam. Di dalam tekanannya jadi makin kecil akibat udaranya sebagian sudah dipakai untuk membakar lilin itu.
Jadi betul, tekanan udara di dalam gelas lebih rendah dibandingkan tekanan udara di luar gelas. Karena kalau yang tekanan di dalam gelasnya lebih tinggi, maka si airnya akan keluar semua. Gitu. Gitu kurang lebih ya. Mengerti, Pak. Sip. Kalau ada pertanyaan, tanyain saja ya. Nih, saya ngasih soal lagi yang pindah. Ngasih soal serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama ya. Ini soalnya nomor 8. Oh, pilihannya mana, Pak? Oh, pilihannya bentar ya, saya kopikan. Ini di sini kepindah halamannya. Jadi saya harus kopinya 2 kali, enggak sekali. Nah, ini pilihannya. Gambar di bawah menunjukkan bahwa itu gambar apa? Gelas ya. Gelas yang dimasukin ke air gitu, dibalikin, kita tekannya seperti itu, kan nggak langsung terisi biasanya ya. Coba aja kalau nanti mandi gitu ya, jangan gelas gayung juga bisa, gayung gitu, dimasukin ke itu penampungan air, kayak gitu. Pasti ada kosongnya dulu gitu. Tapi kalau pengen kelihatan pakai gelas yang bening deh, cobain nanti main-main gitu ya. Hati-hati pecah aja gelasnya nanti dimarahin mama. Cobain kayak gitu. Itu kan nggak langsung terisi air di sini. Nah, ini kenapa kayak gitu? 1 menit boleh. Nah, gimana? Sudah dapat pilihan yang mana? Saya yang A, Pak. Osbert pilih yang A. Kenapa Osbert pilih A? Karena kan tadi ketika ada udara yang udara menekan kan, jadi airnya tidak bisa masuk, sedangkan air setahu saya tidak ada tekanan udara di dalam air. Oke, boleh. Yang lain ada Osbert sudah memilih. Gak usah malu-malu ya. Pilih A. Yang A. Yang A. Kenapa A? Pilih A. Ya, kenapa A? Pilih A. Alasannya kenapa gitu? Karena Oh,
putus-putus ya suaranya. Oke, yang lain? Ega tadi pilih A juga ya? Karena gelas udah penuh. Oke, saya jelasin ya. Bagi yang belum milih nggak Aku apa-apa. sih C. Oh, C. Keisha pilih C. Kenapa Keisha pilih C? Dari yang aku udah coba-coba. Gimana? Yang aku coba dari gayung setiap hari aku jadi kayaknya. Oh, gitu. Dari coba-coba kayaknya si air itu terhalang udara yang di air gitu ya. Iya. Sehingga di dalam gelas tidak ada air gitu. Dicoba-coba nih tiap hari, ternyata Keisha pas mandi suka coba-coba kayak gini ya. Oke. Sekarang kita lihat konsepnya kayak tadi gimana. Ini di dalam gelas, ini gelas misal di atas nih. Belum dimasukin ke air ya, ini gelas. Ini belum dimasukin ke air, maka di sini ada udara yang neken ke sini kan? Ada udara yang neken ke sini, ada udara yang neken ke sini juga ada. Kan udara neken ke segala arah, bukan ke satu arah doang. Ke sini ada gitu. Ke atas gitu ya, ke kiri, ke kanan, ke semuanya ada. Nah, gini. Kok jadi gitu? Kecoret kok jadi bagus? Nah, saya hapus dulu deh yang. Nah, gitu. Kurang lebih sketsa tekanannya kayak gini. Nah, ketika si gelas ini dimasukkan ke dalam air, udara di dalam gelas ini masih ada kan? Kan belum kita buang. Jadi Iya. udaranya masih neken ke segala arah. Karena neken ke segala arah, dia masih salah. Dia masih neken ke kiri ke sini, ke kanan juga neken, ke atas juga neken, ke bawah juga neken. Nah, gini. Ke semua arah dia neken gitu. Akibatnya, saat air pengen masuk ke sini, kata udara, tenang dulu bos, jangan dulu masuk. Ditekan nih sama udara. Tenang, santuy gitu. Jangan dulu masuk. Jadi ketahan di sini. Si tekanan udara di sini ibarat satpam ya, yang menghalang gitu. Jangan dulu masuk. Ini ada tekanan udara di sini. Tapi di sini ada tekanan udara juga ya di luar. Tapi ini mah nekannya di luar. Nah, ini cuman sampai kedalaman tertentu. Kalau si gelas ini kita tekan lebih dalam ke sini misal, lebih dalam, otomatis airnya pasti masuk ya. Kenapa Pak jadi masuk? Karena si satpam ini, si tekanan udara yang nahan ini, dia nggak mampu lagi nahan. Oh ini airnya terlalu banyak nih, nggak mampu nahan, ya udah biarin masuk gitu. Nanti si airnya masuk deh. Kalau terus ditekan ke bawah ya, kalau terus ditekan ke bawah. Kalau kita kan biasanya di atas. Jadi jawabannya si air itu nggak masuk karena ada udara di dalam gelas. Ini menunjukkan bahwa udara menempati gelas sehingga air tidak masuk ke dalam gelas gitu. Seperti itu. Kalau yang C kenapa salah di sini? Air terhalang udara yang ada di air. Ah, maksudnya gimana? Terhalang udara yang ada di air. Di air itu ada udara memang ya, ada ya kan air itu hidrogen dan oksigen. Dan di dalam air juga sebetulnya ada udara yang terikat oleh air kayak gitu ya. Selain hidrogen dan oksigen. Tapi itu bukan fenomena yang menunjukkan pada gambar ini. Pada gambar ini lebih tepatnya karena si udaranya menempati gelas. Sehingga Jadi air apa? jadi jawabannya yang A di sini. Udaranya menempati gelas sehingga air tidak dapat masuk ke dalam gelas. Kehalang gitu ya. Kehalang sama si gelas. Sama si udara. Karena si udaranya juga memiliki tekanan tadi itu. Begitu kurang lebih ya. Pak, Iya. izin ingin mengisi dulu daftar hadir ya Pak ya. Oh, boleh silahkan. Oh, daftar hadir di ini ya, daftar hadir pembinaan ini ya. Oke. Sebentar, saya carikan gambar yang bagus deh buat soal selanjutnya. Mana ya gambar yang bagus? Kanan. Jadi di sini ada cairannya itu raksa ya. Sebenarnya ini bukan cairan benar-benar cairan ya.
Karena raksa itu kan bukan air sebenarnya, tapi dia itu logam gitu ya. Massa jenisnya tinggi. Nah, di sini ini ada raksa, di sini ada raksa, terus nanti si raksanya ini ada ketinggiannya kayak gini ya. Inilah barometer yang sederhana. Pertanyaannya, bagian mana dari barometer yang jadi indikator untuk mengukur tekanan udara? Pertanyaannya gitu. Indikatornya gimana, Pak? Ya, indikator itu tanda ya. Kalau misalkan kita ngukur pakai meteran nih, meteran ngukur panjang. Apa indikatornya, tandanya? Tandanya itu ya panjangnya, panjang meterannya. Semakin panjang meterannya, berarti semakin panjang bendanya ya. Gitu, kurang lebih. Kalau pendek, berarti pendek bendanya. Terus kalau ngukur massa kita nih ditimbang di klinik misal, yang diinjak terus ada timbangan muter ya 50 kilo misal. Indikatornya apa? Nah, indikator di sana adalah jarum yang muter, penanda gitu, penanda alat ukurnya jarum yang muter. Nah, itu indikator tuh yang kayak gitu, penandanya. Jarum tuh muter, itu indikatornya. Terus kalau misalkan sakit nih, lagi sakit, diukur suhu kita pakai termometer yang diselipin di ketek gitu ya. Biasanya kalau di rumah sakit, di klinik suka di ketek itu kan suka ada masukin sama dokter atau perawat, nanti dilihat berapa suhu badan kita. Nah, itu dilihatnya dari sana. Indikatornya apa? Ya penunjuk angkanya itu yang naik, turun, yang merah itu. Nah, itu indikator yang kayak gitu, penunjuk ya. Nah, di soal ini yang ditanya, indikatornya apa sih untuk barometer? Oke. Boleh ya, 1 menit. No, ini mah gambar bukan bagian dari soal, cuman saya tunjukin. Takut nggak tahu barometer yang kayak gimana, yang barometer sederhana saya tunjukin nih, yang kayak gini gitu, barometer sederhana tuh. Oke, sudah 1 menit. Gimana? Sudah pada dapat nih? Apa nih indikatornya? Saya pilih yang apa? A, luas permukaan melintang. Kenapa pilih yang A? Kenapa? Karena tahunya itu, Pak. Tahunya luas penampang gitu, Pak gitu. Kayaknya itu gitu jawabannya gitu ya. Oke, yang lain pilih yang mana? Alasannya apa? Jangan lupa ya. Aku nggak tahu, Pak. Oke, nggak tahu. Nggak tahu, Pak. Oh, nggak tahu. Oke, kita bahas ya kalau masih bingung. Barometer ini seperti yang saya tunjukkan yang ini. Nah, kalau luas permukaan melintang yang mana? Yang ini nih. Ini kan bentuknya tabung nih ya, silinder kayak gini. Luas penampang melintang tuh luas ini nih. Nah, yang saya arsir nih, yang saya arsir merah. Kan ada tutupnya nih. Tutup maksudnya ya namanya silinder tabung ada alas sama atasnya. Alas sama tutup gitu. Nah, penampang melintang ini luas tutup dan alasnya gitu. Apakah ini yang jadi penanda? Bukan ya. Nah, terus apa dong, Pak? Nah, gini barometer tuh ya. Barometer itu digunakan untuk mengukur bukan ketinggian, mengukur tekanan udara. Jadi, kalau tekanan udara luar tinggi, nanti si ini naik, si kolom si raksa di sini naik sampai sini misal. Nah, naik artinya tekanan udaranya tinggi. Kalau tekanan udaranya rendah, si raksa di sini akan turun ke sini. Kayak termometer, kalau termometer itu yang bukan yang digital, yang sekarang kan digital ya, kalau kita ke jidat nih kayak gitu. Nah, bukan yang gitu, termometer yang pakai skala gitu. Kalau di klinik seperti saya tadi tunjukkan,
Nah, itu indikatornya berarti panjang kolomnya ya. Maksudnya kalau panas, dia naik gitu. Kalau dingin, dia turun gitu. Nah, ini juga gini. Kalau tekanan udaranya naik, dia naik ininya. Kalau tekanan udaranya turun, dia turun ininya. Sehingga indikator atau penunjuk tekanan itu sebenarnya adalah tinggi kolom raksanya. Kalau tekanan luarnya tinggi, ininya akan tinggi. Kalau tekanan luarnya rendah, tekanan udara luarnya rendah maksudnya, ini akan turun. Sehingga jawaban yang tepat adalah ketinggiannya ya. Karena yang berubah-ubah ketika mengukur adalah ketinggian ini. Ketinggian si raksa ini. Kalau tekanan udaranya tinggi, dia akan naik ke atas. Kalau tekanan udaranya rendah, dia akan turun ke bawah. Jadi indikator atau penandanya adalah ketinggian. Nah, di sini contohnya ya, di soal ini, di soal ketinggiannya adalah 760 mm atau 70 6 meter. Gitu. 6 satu atmosfer kok. Lebih rendah ya. Yang satu atmosfer itu biasa di pinggir pantai. Di pinggir pantai ya, di Pangandaran tuh di ya pokoknya di dekat pantai. Jadi jawabannya itu B, ketinggian. Oke, seperti itu kurang lebih. Nah, soal selanjutnya ini masih tentang barometer ya. Masih tentang barometer. Jadi saya kasih waktu 1 menit, sebentar saya kopikan nih soalnya. Tapi kalau soal barusan masih ada pertanyaan, tanyakan saja, nggak usah malu-malu ya. Nggak usah malu-malu. Cuing, cuing. Nah, ini gambar baru kayak barusan. Sebuah barometer sederhana dengan fluida raksa digunakan untuk mengukur tekanan air. Pada gambar di bawah ini, ketinggian yang menunjukkan tekanan. Nah, ada ABC. Yang mana silahkan 1 menit ya. Maksimal berpikirnya. B. Yang B, kenapa yang B? Oh gitu. Karena yang ini di bawah kayaknya. Oke. B katanya. Kesia pilih yang B. Yang lain pilih yang mana? Arifin, Ega, Osbert, Arum. Habis 1 menitnya ya. Oke, silahkan yang mana? Yang C. Gimana? Yang lain? Arum, Osbert? Belum, Pak. Oh, belum. Osbert gimana? Oke, masih bingung, nggak apa-apa. Kita bahas ya. Nah, membahas soal yang ini, kita intip lagi pembahasan sebelumnya. Kita intip lagi pembahasan. Yang mana? Ini kita ingat lagi tadi, indikatornya adalah ketinggiannya kan, ketinggian kolom raksa. Tapi ketinggian itu diukur dari mana? Tengok, kita lihat ini 760 mm diukur dari mana? Dari sini ya, dari permukaan ini
sampai atas. Jadi dari permukaan sampai atas 760 mm tuh. Jadi ketinggian dari permukaan sampai atas. Berarti kita lihat di sini jawabannya adalah yang dari ketinggian dari permukaan sampai atas yang mana? Permukaan itu ini sampai atas itu yang ini. Berarti jawabannya yang B ya. Kan dari permukaan diukurnya sampai atas, bukan dari bawah ini ya. Ini mau sampai bawah ke sini juga, tetap kita ngukurnya dari sini gitu. Ketinggian itu diukur dari permukaan raksa sampai tinggi yang atas. Sampai tinggi yang atas ya. Oke. Kurang lebih seperti itu konsepnya. Paham yang ini? Oke, kalau paham, saya tunjukkan soal sejenis, masih tentang barometer, nomor 11. Tingnung. Kita zoom perbesar. Nah, ini dia. 1 menit ya, 1 menit. Barometer raksa, merkuri. Barometer mengukur tinggi raksa setinggi H. Begitu. Berapakah tekanan di titik S? Oke, waktu 1 menitnya habis. Pada pilih yang mana ini? Saya yang B, Pak. Osbert pilih yang D. Kenapa pilih yang D? Yang B. Oh, B. Bebek ya? Yang B? Kalau yang sebelumnya yang S itu untuk mengukur tekanan. Sebelumnya S itu untuk yang lain. Karena yang udara yang di sini itu kayak gak ada artinya, jadi kayak tekanan udaranya cuma sampai H, jadi mendekati 0. Oke, ini mendekati 0. Sip. Yang lain? Arifin, Ega, Aru mungkin? Masih bingung? Oke, nggak apa-apa. Kita bahas ya. Oke, gimana ini pembahasannya? Kita lihat lagi benar soal-soal sebelumnya ya. Kita intip di sini untuk mengukur tekanan udara luar kan setinggi H yang ini ya, setinggi H. Setinggi H ini adalah tekanan raksa setinggi H itu sama dengan tekanan udara luar gitu ya. Di soal sebelumnya kita belajar seperti itu. Berarti di sini setinggi H ini adalah tekanan udara luar. Jadi kalau saya gambarkan gini, kurang lebih, sebentar, kurang lebih kayak gini. Ini raksa, ini barometernya.
Ini barometernya ya. Kurang lebih gini. Ini sampai sini misal. Nah, gambar saya jelek ya. Tapi semoga kalian paham maksudnya. Kayak gini lah maksudnya ya. Cuman gambar sayanya aja nggak bisa bagus. Nggak tahu kenapa ini tangan saya nggak bisa gambar. Kayaknya TK-nya nggak lulus nih. Oke, ini setinggi H. Ini kan tekanan udara luar. Berarti di luar tuh ada udara yang neken segini, ada udara yang neken segini, ada udara yang neken segini, ada udara yang neken segini. Nah, biar ini sama dengan tekanan udara luar, maka di atas ini nggak boleh ada udara dong. Kenapa nggak boleh ada udara? Karena kalau ini ada udara, udara ini akan neken juga dong. Nanti akan ada selisih. Selisih tekanan antara yang udara dengan yang di luar. Itu nggak boleh nanti. Jadi udara yang tekanan yang terukur bukan tekanan udara luar kalau gitu. Jadi tekanan selisih antara tekanan di dalam raksa dengan di luar kayak gitu. Kalau di sini ada udara. Makanya ada barometer, bagian atasnya itu biasanya dibuat vakum. Vakum artinya di sini tidak ada udara. Di sini hampir tidak ada udara. Begitu. Akibatnya apa kalau tidak ada udara di atas ini nggak ada yang neken. Kalau nggak ada yang neken, berarti tekanannya itu mendekati nol ya. Kenapa Pak nggak dibilang nol? Kenapa mendekati nol? Ya, aslinya sih pengen dibuat nggak ada udara sama sekali. Aslinya pengen kayak gitu. Tapi ternyata pasti ada aja yang nyisa gitu ya. Dikit mah yang nyisa. Kita nggak bisa menghisap semua udara yang ada di sana. Ada sedikit ya. Jadi karena sedikit yang nyisa, ya sedikit itu mendekati nol gitu. Ya ibaratnya kalau kita makan, misal kita pengen bersih tuh piring semua, tapi tetap aja ada remahan kecil yang nyisa kayak gitu. Nah kayak gitu. Dibersihinnya juga masih ada noda-noda kecil tuh yang ya remahan-remahan gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kita pengen membuang udara di atas itu, tapi nggak bisa semuanya total terbuang. Pasti ada udara yang nyisa gitu. Makanya tekanannya di sana mendekati nol, bukan sama dengan nol. Oke? A. Ya, ya. Oke. Oh, oke. Saya kira ada pertanyaan. Oke, kalau oke kita move on. Let's move on. Ini ada soal tahun 2019 ya. Saya ambil dari soal tahun 2019, soal OSP tingkat provinsi. Lah, Pak, kan kita masih tingkat kota, kenapa harus ngambil tingkat provinsi? Ya, kan kita siap-siap ya. Ini soal yang tahun lalu juga, maksudnya berapa tahun? 3 tahun, 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu gitu. Siapa tahu sekarang udah turun ke tingkat kota gitu, karena ini soal dari tahun lalu gitu, makanya saya ambil gitu. Gimana soalnya? Itu soalnya, ini pilihannya ya, saya ambil karena ini lebih tepatnya, lengkapnya. Saya zoom lagi. Cring. Nah, ini. Jadi ceritanya ada air zat cair ya, bukan air. Dimasukkan ke dalam pipa U kayak gini. Boleh 1 menit ya. 1 menit untuk berpikir. Sebentar. Kalian berpikir 1 menit, saya ngambil minum dulu ya, bentar ya.
Halo, saya kembali ya. Kembali dari ngambil minum, sudah. Gimana? Sudah dapat? C. C, kenapa pilih C? Saya juga C, Pak. Boleh. Kenapa pilih C? Karena yang seperti tadi Bapak jelaskan, yang volumenya lebih kecil, massa jenisnya lebih besar. Volumenya Terus lebih K, kecil. jadi ini K lebih kecil daripada M. Terus berarti massa jenis K lebih besar. Kalau mau K lebih besar daripada L, tapi ini adanya K lebih kecil daripada L. Jadi K lebih massa jenisnya gimana? Massa jenis K urutannya lebih besar daripada massa jenis M. M gitu. Terus K massa jenis K lebih besar daripada L. lebih besar daripada L. Oke, gitu ya. Coba kita yang lain ada mengungkapkan alasan gitu maksudnya. Pilih yang C. Alasannya? Pilih yang C karena kalau Waduh, sepertinya koneksinya ya terhambat. Jadi di saya terdengarnya putus-putus gitu. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat di sini ya, kita bahas. Gimana pembahasannya? Berarti ini tekanan ketinggian yang segini, tekanannya sama dengan ketinggian yang ini ya. Otomatis dari gambar yang pertama, kalau ini saya gambar 1, ini gambar 2, maka dari gambar 1 kita dapatkan bahwa massa jenis K lebih besar daripada massa jenis L ya. Oh, gimana? Oh, terputus Jadi lagi. K kan itu K lebih besar daripada L. Terus yang di nomor 2, L lebih besar daripada M. Oh iya, betul. Jadi dari yang kedua, dari gambar kedua ini, kita dapatkan massa jenis L lebih besar daripada massa jenis M ya. Gitu. Jadi sebenarnya dari gambar ini, kita cuma dapat dua informasi itu ya. Dua informasi yang kanan ini dan kiri ini sama kanan ini. Jadi berdasarkan dua informasi ini, kita tinggal lihat jawabannya yang mana. Itu sih ya caranya. Jadi yang diungkapkan Keisha sama Osbert itu tadi sudah tepat kayak gitu. Jadi kita lihat massa jenis cairan K lebih kecil dibandingkan dengan L. Kalau yang A ini salah ya. Karena dari gambar 1 kita dapatkan bahwa K itu lebih besar dari L massa jenisnya. Massa jenis L lebih kecil dibandingkan massa jenis M. L dengan M ini juga salah. Dari gambar 2 kita dapatkan massa jenis L itu lebih besar daripada massa jenis M. Yang 3, massa jenis K lebih besar dibandingkan dengan M. Nah, gimana nih? Kan K ini lebih besar daripada L, dan L ini lebih besar daripada M. Berarti K ini paling besar dong. Iya. Iya, jadi kalau kita urutkan, massa jenis K lebih besar dari massa jenis L, ini lebih besar dari massa jenis M. Otomatis K pasti lebih besar daripada M, sehingga pilihan C ini benar. Dan kalau yang D, massa jenis M lebih besar dibandingkan dengan K. Ini salah, karena M itu massa jenisnya paling kecil di sini ya. Jadi betul, jawaban Osbert sama Keisha sudah tepat, dan alasannya juga sudah tepat. Yeay, selamat. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah. Sekarang kita lihat soal yang serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama. Kita move on ke konsep yang baru sekarang. Konsep yang baru yang mana? Kalau tadi kita konsep massa jenis, masih berkutat dengan massa jenis, kita sekarang ke konsep tekanan hidrostatis ya. Pernah dengar di sekolah mungkin tekanan hidrostatis? Saya belum, Pak. Aku belum. udah. Oh, udah. Oke.
Jadi kalau ada yang udah, ada yang belum, nggak apa-apa. Sekarang kita bahas lagi. Gimana? Kita lihat soalnya yang ini. Nah, cring. Nah, begini. Jadi grafiknya yang mana nih? Dua menit boleh ya, ini soalnya ada analisis juga ya, agak analisis lumayan. Tapi nggak ngitung kok, nggak ngitung. Satu menit lagi ya. C kayaknya C, kayaknya kenapa C? makin dalam cairannya kayak lebih besar tekanan hidrostatisnya. Alasannya betul, makin dalam makin besar Besar. tekanan hidrostatisnya. Oke, alasannya sudah betul. Tapi apakah betul untuk kasus ini kita lihat nanti ya. Oke. Saya simpan dulu pilihannya C. Yang lain apakah sudah memutuskan? Saya belum, Pak. Belum. Nah, 2 menitnya sudah habis ya. Bagi yang belum, bagi yang masih bingung, nggak apa-apa karena kita masih belajar. Jadi kita bahas ya. Gimana pembahasannya? Oke, pembahasannya gini. Kita belajar sekarang tentang tekanan hidrostatis. Sesuai namanya, hidro. Hidro itu kalau arti katanya air ya. Air. Kalau arti katanya air, betul. Tapi secara umum, hidrostatis itu tidak hanya berlaku bagi air, tapi semua zat cair gitu. Jadi tekanan hidrostatis, hydrostatic pressure, biasanya ada yang ngasih lambang pH, ada yang ngasih P doang, nggak apa-apa, sama aja. Cuman lambang kok ini mah ya. Jadi P sama dengan Rho perkalian, ini massa jenis zat cair, dikalikan dengan percepatan gravitasi bumi, dikalikan dengan kedalaman. Ya, yang menjadi catatan di sini, kedalaman itu diukurnya dari permukaan zat cair hingga ke titik yang diukur, bukan dari dasar ya. Jadi kedalaman itu diukurnya dari permukaan sampai ke titik yang diukur. Jadi kalau kita berenang nih, di kedalaman 1 meter misal, berarti 1 meter itu diukur dari permukaan kolam sampai ke titik kita berenang, bukan dari dasar ya, bukan dari dasar ke titik kita berenang. Begitu. Dari persamaan ini kita dapatkan bahwa kalau massa jenisnya semakin besar, tekanannya juga semakin besar, tekanan hidrostatis. Dan kalau kedalamannya semakin besar, makin dalam, tekanan hidrostatisnya naik itu makin besar. Begitu ya. Jadi alasan yang Kesia ungkapkan tadi, alasannya betul. Tapi apakah betul untuk kasus ini? Coba kita lihat di soalnya. Di soal ini kalau kita lihat, ini nih, cairan nomor 1 dan nomor 2, ini cairannya beda dong. Kan warnanya juga beda ya. Jadi P dengan Q ini cairannya beda sebetulnya. Nah, sekarang karena cairannya beda, ada yang satu di atas, yang satu di bawah. Berarti massa jenisnya yang lebih besar yang di atas atau di bawah?
Yang di bawah ya, yang massa Bawah. jenisnya besar, dia pasti tenggelam. Kayak kalau kita campurkan air dengan minyak. Minyak itu massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis air. Jadi si minyak pasti naik ke atas gitu. Airnya di bawah. Jadi dari gambar ini kita dapatkan bahwa massa jenis P, massa jenis cairan yang di P ini lebih kecil daripada massa jenis yang di Q. Atau kalau mau ditulis massa jenis Q lebih besar daripada massa jenis di P, sama aja ya. Sama aja. Oke. Berarti dari P sampai sini gambarnya kalau kita gambarkan dari P sampai sini dia ningkat gini. Set. Nah, ningkat gitu kan. Seperti yang Kesia ungkapkan, semakin dalam tekanannya semakin tinggi, jadi dia ningkat gini. Ini tekanan, ini mana tadi gambar? Ini kedalamannya. Jadi semakin tinggi gitu. Sekarang dari permukaan ini nih sampai ke dalam ningkat juga, tapi apakah ningkatnya tetap kayak gini? Peningkatannya Enggak, beda karena lebih besar tekanannya. lebih besar karena massa jenisnya lebih besar ya. Jadi Iya. ningkatnya harus lebih besar, ningkatnya lebih besar jadi gini dong. Gitu kan? Jadi gimana mana tuh yang gambarnya kayak gini? B. B ya. Jadi jawabannya yang B. Kenapa kayak gitu? Karena massa jenisnya yang Q ini lebih besar daripada massa jenis yang P. Begitu kurang lebih. Nah, ini ada soal selanjutnya. Soal selanjutnya ini cuman analisis besaran mana yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Jadi saya kasih waktu 1 menit aja ya. 1 menit cukup kayaknya untuk soal yang ini. 1 menit, saya tampilkan pilihan jawabannya. Bentar, ini belum ke copy ya. Nah, saya copy dulu pilihan jawabannya, tapi itu soalnya sudah saya tampilkan. Jangan ngeheng, sebentar. Ini ngopi malah ngeheng. Terus ya ngeheng. Kenapa ini laptop? Ah, bisa. Bisa lagi. Nge-freeze barusan sebentar. Nggak tahu kenapa kaget kayaknya. Nah, ini pilihan jawabannya. Oke, 1 menit ya. 1 menit boleh. Tekanan hidrostatika, hidrostatis sama aja ya, adalah besarnya titik-titik. Dari pernyataan di atas, yang mana yang betul? B kayaknya. B kayaknya. Kenapa B? Karena aku rasanya B, Pak. Ya pasti ada satunya. Jadi antara A sama B, tapi kayaknya aku B. Oh, antara A sama B, tapi aku pilih B gitu. Yang jelas ada satunya. Oke. Yang lain mungkin punya alasan? Oke, kita bahas aja ya. Kita bahas. Gimana nih jawabannya yang ini gimana? Nah, biar lebih yakin, kita intip lagi pembahasan sebelumnya. Ting nung ning nung ning nung. Nih, saya intip yang ini. Nah,
Kenapa ngintip yang ini? Ini nih, yang mau saya lingkari. Yang ini. Nah, rho GH ini. Jadi tekanan hidrostatis itu besarnya adalah tekanan antara massa jenis zat cair, terus dengan percepatan gravitasi bumi dengan H atau kedalaman. Ingat tadi kata saya bahwa kedalaman atau H ini diukur dari permukaan zat cair sampai ke titik yang kita ukur. Bukan dari dasar diukurnya. Jadi kalau saya tadi contohkan dengan kita berenang di kolam pada kedalaman 1 meter, maka 1 meter itu diukur dari permukaan kolam sampai ke titik kita berenang, bukan dari dasar. Begitu kan ya? Tadi yang saya jelasin. Jadi sekarang saya recall lagi nih. Maka dari persamaan yang saya tuliskan rho GH ini, dapat kita simpulkan bahwa, di sini saya tulis ulang nih, P sama dengan rho GH. Bahwa tekanan hidrostatis sebanding dengan massa jenis zat cair. Ini rho kan, berarti yang ini benar. Rho. Sebanding dengan percepatan gravitasi, di sini nggak disebutkan. Yang nomor 2, sebanding dengan tinggi permukaan zat cair dari dasar bejana. Ini nih kata kuncinya, dari dasar bejana. Berarti ini salah. Kenapa salah? Karena ketinggian H ini bukan dari dasar bejana, tetapi dari permukaan zat cair ya. Berarti yang nomor 2 salah. Yang nomor 3, sebanding dengan kedalaman dari permukaan zat cair. Nah, yang ini benar. Karena H itu kedalaman diukurnya dari permukaan zat cair. Yang 4, sebanding dengan luas dasar bejana. Ini tidak ngaruh. Karena di sini nggak ada variabel luas ya. Jadi yang betul, benar kata jawaban Keisha tadi adalah 1 dan 3. Yang ini ya, yang B. Alasannya seperti apa? Ya, seperti yang barusan saya ungkapkan. Bahwa intinya H itu diukur dari permukaan, bukan dari dasar ya. Intinya gitu ya. Oh, udah hampir jam 10, kita bahas satu soal lagi deh. Satu soal lagi. Yang barusan kalau masih ada pertanyaan, tanyakan saja ya. Kalau masih belum ngeh gitu. Pak, saya masih bingung. Tanyakan saja, nggak usah malu-malu. Nah, ini. Satu soal 1 menit aja cukup ini, Mah ya. Nah, yang mana nih? A. Yang A. Kenapa yang A? Nggak tahu aku. Nggak tahu, tapi pilih yang A gitu ya. Oke. Yang lain gimana? Ega, Arum, Osbert, Arifin mungkin? Aku minyak goreng. Oh, minyak goreng. Kenapa pilih minyak goreng, Osbert? Karena minyak goreng itu tidak dapat menyatu dengan air. Ya, tidak dapat menyatu dengan air gitu ya. Gitu alasannya? Iya, Pak. Oke. Yang lain ada mengungkapkan alasan dan pilihannya? Pilih yang A. Yang A.
Kenapa pilih yang A? Aduh, Karena di air laut itu semakin dalam dan semakin bau air. Jadi tekanannya semakin Oh, jadi di air laut itu Semakin semakin. Oke. besar. Karena banyak air gitu ya di air laut tuh gitu. Oke. Tapi kedalamannya sama. Hah? Tapi kedalamannya sama. Nah, tapi kedalamannya sama tuh kata Keisha. Oke. Kita bahas di sini ya. Kita bahas di sini. Gimana nih pembahasannya? Di sini disebutkan bahwa pada kedalaman yang sama, fluida manakah yang punya tekanan paling besar? Ingat tadi, tekanan hidrostatis itu P sama dengan rho G H. Di soal ini sudah disebutkan bahwa kedalamannya sama, berarti H-nya sama. G ini percepatan gravitasi bumi. Ini kita semua di bumi, jadi G-nya sama. Sehingga nih, yang saya lingkari merah ini, nah ini variabel yang sama. Akibatnya massa jenis, tekanannya hanya bergantung pada massa jenis. Nah, bergantungnya gimana? Di sini berbanding lurus, linier, bukan berbanding terbalik kayak massa jenis dan tekanan tadi ya. Massa jenis dengan volume berbanding terbalik. Kalau tekanan dengan luasan itu berbanding terbalik gitu. Tadi kayak gitu. Ini berbandingnya gimana? Berbanding lurus mereka tuh. Sehingga P sama dengan rho dikali G kali H. Jadi kita cari zat cair yang massa jenisnya paling besar. Itulah yang tekanan hidrostatisnya paling besar. Tapi Pak, saya kan nggak tahu massa jenis yang paling besar itu yang mana. Gitu, gitu ya. Massa jenis. Di rumah coba satu-satu. Coba satu-satu gimana? Nah, Gak tahu. Oke. Kita nggak tahu nih massa jenis yang paling besar itu yang mana. Sebetulnya ada datanya ya, tapi pembuat soal ini dia berhusnuzon sama kita bahwa kita udah tahu massa jenis zat cair. Massa jenis zat cair jujur saya juga nggak tahu. Kalau ditanya massa jenis bensin berapa, saya nggak tahu, serius. Serius saya nggak tahu. Yang saya tahu cuma massa jenis air tawar, yaitu 1 gram per cm kubik. Cuman itu yang saya tahu. Nah, tapi dari fenomena yang dalam kehidupan sehari-hari, kita tahu bahwa minyak goreng ini berada di atas kalau dicampurkan dengan air ya. Jadi massa jenis minyak goreng ini lebih kecil daripada massa jenis air. Otomatis jangan pilih minyak goreng karena massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis air. Itu yang pertama. Yang kedua, bensin juga perilakunya mirip dengan minyak goreng. Kalau kita satukan dengan air, dia akan di atas air. Artinya, massa jenis bensin masih lebih kecil dibandingkan massa jenis air. Sehingga jangan pilih bensin. Oh, air tawar. Nah, air tawar dengan air laut, ini gimana? Mereka sama-sama air. Tapi bedanya, kalau air tawar, air galon, ya air tawar, air galon yang kita minum, itu mineralnya yang terlalu hanya dikit. Maksudnya untuk kebutuhan tubuh kita doang gitu. Tapi kalau air laut, itu kadar garamnya tinggi sekali. Kadar garamnya tinggi sekali. Akibatnya kalau kadar garamnya tinggi, kenapa? Kenapa gitu? Ngaruhnya apa, Pak? Kalau kadar garamnya tinggi, berarti itu larutan garam jadinya, bukan air murni. Kalau larutan itu massa jenisnya larutan garam ya. Larutan garam massa jenisnya lebih tinggi daripada massa jenis air tawar. Sehingga di sini yang paling besar massa jenisnya adalah air laut karena air laut itu bukan air murni tapi dia larutan garam gitu ya. Oke. Oke. Jadi yang paling besar massa jenisnya adalah air laut, sehingga jawabannya untuk kedalaman yang sama, yang tekanannya paling besar adalah di air laut. Begitu kurang lebih ya konsepnya. Oke, ini saya seperti yang seperti yang adik-adik lihat. Di soal ini sebenarnya saya menyiapkan ada 25 soal ya, tapi kita cuma kebahas 15 soal. 10 soalnya gimana? Ya dikerjain pas sesi mandiri ini. Kalau semuanya bisa, bersyukurlah. Kalau nggak bisa, nanti kan ada nih sesi selanjutnya ya. Di sesi selanjutnya kita emang bahas bab baru, bab tentang suhu dan kalor nanti. Rencananya kayak gitu. Tapi, kalau ada pertanyaan yang ini, misalnya dari nomor 16 sampai 25 ini,
Ada yang nggak bisa misal, Pak saya nomor 19 nggak bisa misal. Nanti tanyakan aja di sesi selanjutnya ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk 10 soal yang ini silahkan dikerjakan di sesi mandiri dan kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya pukul 13 ya.